أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang semoga Allah muliakan, izinkan saya agak berdiri. Mohon maaf agak lancang kalau ibu-ibu duduk, bapak-bapak duduk, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubihim liyazdaadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-azim. Jamaah salat subuh yang semoga Allah memberkahi kita semua di subuh pagi hari ini, mengawali pertemuan subuh yang Allah berikan kita berbagai nikmat yang tak terhitung banyaknya. Kata Allah, wa itta'ajjana rabbakum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa hambaku yang bersyukur, maka akan kutambah nikmatnya. Tapi barang siapa hambaku yang tak mau bersyukur, kufur, maka azabku lebih pedih. Tentu kita seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah berbagai nikmat yang tak terhitung banyaknya. Dari mata ini tertutup hingga mata ini terbuka, dari umur kita belum belasan tahun, dari janin Allah sudah kasih kita nikmat. Tentu rasa terima kasih yang harus kita ucapkan kepada Sang Pencipta kita, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Lantas kedua, kita ucapkan alhamdulillah melalui lisan, kedua melalui hati, ketiga melalui amal perbuatan. Tentu apa yang Allah berikan kepada kita adalah amanah titipan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Allah kasih kita nikmat tangan, gunakan tangan itu untuk selalu membuka ayat suci Al-Quran. Allah berikan kita kaki, maka gunakan kaki itu untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah cintai. Maka kalau Allah sudah memberikan kita nikmat, walaupun sedikit nikmat itu, kita syukuri dengan tiga itu, maka nikmat itu akan terasa nikmat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga Allah muliakan kita, selawat merangkaikan salam tak minta bosannya kita hadirkan selalu kepada suri teladan kita, contoh kita, yaitu baginda Muhammad SAW. Bukan orang yang kaya yang sombong, bukan orang yang punya jabatan gelar yang sombong. Orang sombong itu adalah orang yang ketika dibacakan nama Muhammad SAW, beliau tidak mau berselawat kepada Nabi SAW. Berarti dia sombong sekali. Karena apa? Perjuangan beliau lelah, letih, bertaruh dengan nyawa, dikejar, dilempar hingga berdarah, dicaci maki, dikatakan sesat dan lain sebagainya, tapi beliau tetap mencintai umatnya. Lantas kenapa kita ketika diucapkan nama Nabi SAW kita tak mau berselawat? Nanti kita tak ada di dalam hati dan diri kita ini rasa cinta kepada baginda Muhammad SAW. Maka tentu salawat ini juga harus diberi dengan segala sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua nantinya suatu saat bertemu dengan beliau, mendapatkan sapaannya, bertemu dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, tak terasa bagi kita Ramadan tinggal detik-detik penghabisan. Sekarang kita masuk di 2 bulan Ramadan, tak terasa lagi Ramadan ingin meninggalkan kita. Tentu ini harus menjadikan pelajaran bagi kita. Ramadan datang
bukan sebatas datang singgah sebentar lalu pergi, tapi Ramadan datang untuk mengajari kita bahwa aku datang menjadi kesempatan emas untuk memperbaiki akhlak diri kita. Tentu di Ramadan jarang kita sebelum Ramadan kita mengaji, membaca Quran. Datang Ramadan kita sering membaca Quran. Bahkan kita membaca Quran yang bukan lagi di rumah, tapi di masjid. Kita sebelum datang Ramadan jarang sholat, tapi ketika datang Ramadan kita sering sholat sunnah, sholat wajibnya tak pernah tinggal. Kita sholat di masjid. Tentu ketika nanti Ramadan telah pergi, apa yang telah Ramadan berikan, kenangan terbaik yang Ramadan berikan, itu jangan pernah terlupakan. Setelah masuk nanti bulan Syawal, jangan lagi lupa untuk tak membaca Quran. Jangan pas bulan Ramadan baca Quran, setelah Ramadan tidak ada, kita jarang membaca Quran. Maka tentu Quran inilah menjadi pedoman bagi kita. Kita tahu di bulan suci Ramadan turun, yaitu Al-Quran, tepat di 17 Ramadan yang kita ingat dengan bacaan atau istilah nuzul Quran. Maka dari itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, kami tim Sabar Ramadan dari Pondok Pesantren Hafiz Darul Nur, Yayasan Pendidikan Perguruan Islam Mulia Balai, berada di Simpang, tepatnya samping sekolah YPP Mulia Balai, satu lokasi, cuma beda gedung aja. Kebetulan kami melakukan Sabar Ramadan dari semalam pertama itu kami Sabar Ramadan di Kondang, kedua kami ke Bangunsari, ketiga kami ke Al-Fatah, Al-Timbul, dan tadi malam kami Sabar Ramadan di Pekanbaru, dan subuh ini kami Sabar Ramadan di Masjid Kuala Kasim, dan nanti terakhir di malam Ahad kami akan melaksanakan Sabar Ramadan terakhir di Kampung Benteng. Ini tentu kami melakukan Sabar Ramadan ini bukan untuk mengajari, bukan untuk menggurui, karena kami tak banyak ilmunya. Tapi kami datang melakukan Sabar Ramadan ini untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Karena tentu dari Yayasan Pendidikan banyak di Kuala ini yang masuk sekolah kuliah. Termasuk dari Pondok Tahfiz kami ada 2 orang yang berasal dari Desa Kuala Kasim ini. Tepat pas di depan masjid ini ada 1 orang yang juga kelas 3 SMP. Sekarang lagi mondok di Pondok Tahfiz. Tentu harapan kita anak-anak ini semua menjadi penerus kita, menggantikan kita menjadi imam, ajan dan lain sebagainya. Karena generasi muda kita ini harus kita didik, termasuk didik dengan Al-Quran. Karena kalau tak didik dengan Al-Quran, maka siapa lagi akan menggantikan kita? Yang tua mungkin sudah akan merasakan wafatnya, tapi yang muda kapanpun tidak akan tahu wafatnya. Maka anak-anak sekarang ini harus kita didik untuk dekat kepada Al-Quran. Tentu kalau kita tak hafal Quran sebagai orang tua, kita usahakan anak-anak kita hafal Quran. Jamaah salat subuh yang semoga Allah muliakan, yang saya muliakan di sini Bapak Ketua PKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Syahrul Siagian, dan yang saya muliakan, saya sayangi, saya cintai ayahanda saya dan ibunda saya yang selalu mendidik saya, mengajari saya di sini, dan yang saya hormati sama-sama di sini Bapak Ibu, ada Kepala Madrasah MTS Mulia Balai selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Lutfi Mustadi Ali. Beliau ada di depan saya nih. Beliau selaku pimpinan. Kalau saya ustadznya, saya penanggung jawab ya, cuma bukan pengajar. Kalau beliau pimpinannya. Dan yang saya muliakan dan saya hormati juga Bapak Ibu yang telah berhadir, meluangkan waktu subuhnya. Izin kalau mengganggu waktu istirahatnya, mengganggu waktu setelah subuhnya. Tapi ucapan terima kasih sebesar-besarnya telah duduk mendengarkan kami, walaupun kami usianya umurnya masih belasan tahun, tapi insya Allah apa yang kita berikan, apa yang kita ceramai nantinya semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, tak lama dan tak
rasanya lebih cepat lebih bagus. Ikan sopan, ikan gabus lebih cepat lebih bagus, ya. Jadi alangkah baiknya untuk mengambil kesempurnaan pada subuh hari ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Auni. Kepada Ananda Auni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu syukur jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Ananda Auni yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan menjadi cahaya, petunjuk, dan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah yang hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Syahrul Siaga. Silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat subuh kita pada pagi hari ini dapat berkobar di dalam badan kita semua. Semuanya ini adalah merupakan nikmat dari Allah SWT, yang mana setelah sahur tadi kita makan bersama untuk berpuasa. Selanjutnya kita melangkahkan kaki kita di dalam masjid ini, baik kita berjalan maupun mengendarai sepeda motor. Tidak adalah nikmat berharga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Yayasan Tahfiz dan Tahfiz Al-Quran dari Yayasan Pendidikan Islam Mulia. Kalau Bapak Ibu tahu, yayasan ini dulunya pimpinannya itu adalah Pak Makmur. Letaknya di samping sungai Selalai. Karena saya juga pernah menjadi tenaga pendidik di sekolah suku tingkat SM, tingkat aliyah dan tingkat sanawiyahnya di tahun 1997 sampai tahun 2022. Dari masjidnya yang masih bentuk tiangnya kayu, sekarang mungkin udah keramik ya. Jadi semakin maju. Kemudian mari kita juga berselawat kepada Allah SWT, kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang telah mencoba menyempurnakan agama Islam ini. Beliau telah berhasil menyelamatkan umatnya dari alam jahiliyah kepada zaman yang berimamiyah ini. Setelah itu maka kita bersalam kepadanya agar senantiasa kita harap syafaat dari Rasulullah SAW yang bermasalah dengan izin Allah SWT. Yang saya hormati Bapak
kepala sekolah ya, MTS, ya. Kemudian ada kami Hafiz yang sekarang sebagai penanggung jawab ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada ceramah subuh ini, dan yang saya sayangi, saya banggakan adalah anak-anak didik dari Hafiznya tadi, yang Morinya kalau saya tidak salah itu adalah organisasi Aulia. Jadi di sini saya sebagai ketua PKM, tak panjang yang saya sampaikan. Pertama, kami dari pengurus PKM dari Kemakmuran Masjid Desa Falas ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada rombongan Hafiz yang telah datang di masjid kami. Tadi sudah menjadi imam sujud sajadah sekaligus tausiah yang akan disampaikan mungkin oleh kepala sekolah ya, oleh anak-anak ya, generasi mudanya. Kenapa harus menunggu tua kalau yang muda sudah mulai bisa? Karena regenerasi itu akan tetap berlangsung ke depannya. Hadis tua maju mudanya. Tapi dengan catatan, jadilah tahfiz, orang yang hafal Al-Quran, pendakwah yang kita berbicara tentang ilmu hukum agama, namun akhlak tetap diutamakan. Budi pekerti tetaplah utamakan. Karena itu ada pepatah atau hadis mengatakan itu ya kan, ada bufal ini, ada adalah di atas ilmu. Karena pada saat sekarang ini kita perhatikan dengan kemajuan handphone gadget yang dimiliki oleh anak-anak, ilmu tinggi tapi peradaban akhlaknya semakin rendah. Hormat kepada orang tua mulai berkurang. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak tahfiz yang dari Yayasan Pendidikan Islam Mulia kemudian menjadi anak yang memang tetap taat dan patuh kepada perintah Allah, tetap hormat kepada orang tua, dan jadi nantinya menjadi anak yang saleh. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi nanti terus yang akan disampaikan oleh anak-anak kita, dan nanti juga ditambah lagi ada beberapa jamaah ini Ustaz yang bekerja juga, jadi nanti aku tawarkan. Jadi saya pada sampai di sini saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah khairan, kita ucapkan kepada Bapak Ustaz Syahrul Siagian selaku Ketua PKM yang telah menyambut kami dan menerima kami. Selanjutnya kata sambutan sekaligus pembukaan dari pimpinan Pondok Pesantren Darul dan juga Kepala Madrasah MTS Mulia Senar yang kepada Ustaz Muhammad Lutfi. Silakan. Assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM serta jajaran pengurus, yang kami banggakan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menyimak penampilan dari anak-anak kami. Barangkali apa yang kami tampilkan bukanlah sesuatu yang wah bagi Bapak Ibu, akan tetapi ini merupakan suatu kebanggaan bisa hadir di masjid, ibarat kata Masjid Raya Kuala Kasim lah ya Pak ya, masjid besar yang barangkali nggak sembarang orang bisa
tampil di masjid ini. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami tersendiri. Dan tentunya yang saya banggakan anak-anak saya yang sebagaimana diterangkan Bapak tadi, mudah-mudahan menjadi regenerasi pergantian penampilan dari bapak-bapak mungkin yang sudah sepuh yang perlu digantikan oleh generasi muda berikutnya. Qol Qasim merupakan bukanlah suatu yang asing bagi kami karena banyak anak-anak kami baik yang telah tamat ataukah yang sedang belajar di sekolah mulia. Dan Khorid tadi merupakan salah satu murid kami, Mustafa Uni kelas 10, di sebelahnya Mirza Husin juga anak kami kelas 11, dan kemarin dia pernah mondok juga di pesantren kami. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Jazakumullah khairan jazaa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan atas kesambutan dari Bapak pimpinan Pondok Pesantren sekaligus Kepala Madrasah MTS Indonesia Balai. Selanjutnya inilah acara yang kita tunggu, yaitu tausiah singkat dari anak didik kami, santriwan Akhina Alwi. Kami persilakan ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shadiqul wa'dil amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Kemudian selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya muliakan, sebenarnya saya juga belum pantas untuk berdiri di sini, apalagi untuk memberikan tausiah kepada Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya jika kita menasihati dan saling mengerti satu sama lain, seperti dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia telah berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman yang mau mengerjakan kebajikan dan saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Beruntunglah kita dipertemukan di sini dengan saya sedikit bertausiah kepada Bapak Ibu. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang dalam kategori kerugian. Saya berdiri di sini tidak lama hanya sekedar menjelaskan tentang tujuan berpuasa Ramadan. Jadi apakah sebenarnya tujuan berpuasa Ramadan ini, Bapak Ibu? Dalam hal ini telah diterangkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sudah jelas di sini tujuan kita berpuasa Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa dan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengucapkan syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala
karena kita masih diberikan nikmat iman, Islam, serta dikaruniai nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sudah kita saksikan di kampung kita ini, orang-orang tua kita yang sudah meninggal, mereka tidak lagi dapat merasakan kenikmatan di Ramadan kali ini. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa hambaku yang bersyukur, maka akan kutambah nikmat kepadanya. Tapi barang siapa hambaku yang kufur, kata Allah, niscaya azabku amatlah pedih. Ada sebuah kalimat yang sangat ringan kita ucapkan, akan tetapi sangat berat di timbangan. Apakah kalimatnya itu, Bapak Ibu? Kalimat itu terdapat dalam hadis. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan, akan tetapi sangat berat di timbangan. Kalimat apakah itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullahu khairan kepada santriwan Alwi yang telah membawakan tausiah singkat. Mungkin Bapak Ibu tausiahnya mungkin terlalu singkat ya kan, tapi ini dalam tahap belajar. Semoga suatu saat nanti ke depannya lebih lama lagi, karena harapan kita semua semoga anak-anak ini menjadi penerus kita, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang ulama nantinya. Karena negeri ini harus dibangun dengan anak-anak yang pintar, anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang kami muliakan, semoga pertemuan singkat ini suatu saat nantinya di akhirat nanti menjadi pertemuan yang lama, yaitu pertemuan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada subuh hari ini. Saya selaku penanggung pondok pesantren mengucapkan ribuan maaf apabila terdapat kesalahan perkataan dan perbuatan. Kalau kesalahan dan perkataan dan perbuatan kami itu datang dari kami sendiri, kalau ada yang benar dari kami, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dalam tahap belajar, sama-sama belajar, tak menggurui, tak mengajari. Kami juga saling belajar mengajarkan juga. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang telah berhadir meluangkan waktu mendengarkan kami. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi sabil haq, astaghfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.